Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ovi Curia Polwa, mahasiswa Universitas Siber Asia dari Program Studi Sistem Informasi. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan UAS tentang jenis-jenis cybercrime yang terjadi saat ini dan penanggulangannya serta pencegahannya berdasarkan analisa saya dan kaitannya dengan Undang-Undang ITE. Baik, jenis-jenis cybercrime yang terjadi saat ini sangat bervariasi dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan internet. Berikut adalah beberapa contoh umum dari cybercrime. Yang pertama yaitu phishing. Phishing adalah teknik mencuri data pribadi seperti username, password, dan informasi kartu dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, pesan instan, atau situs web palsu. Yang kedua yaitu malware. Malware adalah program berbahaya yang mencakup virus, worm, trojan, ransomware, dan sejenisnya yang dirancang untuk merusak, mencuri data, atau mengambil alih sistem komputer korban. Selanjutnya yaitu cyberbullying. Cyberbullying sini adalah penyalahgunaan teknologi untuk mengintimidasi, merendahkan, atau mengganggu seseorang secara online, termasuk di media sosial, forum, ataupun pesan pribadi. Selanjutnya yaitu identitas palsu atau identity theft, yaitu penggunaan informasi pribadi seseorang untuk tujuan penipuan atau aktivitas kriminal lainnya. Selanjutnya yaitu ada DDoS attack atau distributed denial of service, di mana ini adalah serangan di mana pelaku berusaha membuat layanan atau situs web menjadi tidak dapat diakses dengan menghancurkan server target dengan membanjiri lalu lintas internet. Selanjutnya yaitu ada cyber espionage. Kegiatan meretas atau mencuri informasi rahasia dari instansi pemerintah, perusahaan, atau organisasi lain untuk keuntungan pribadi atau politik. Dan yang terakhir yaitu ada cyberstalking, di mana cyberstalking ini adalah mengikuti, mengamati, dan menakuti seseorang secara online dengan mengumpulkan informasi pribadi atau dengan cara lain yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu cara untuk menanggulangi dan mencegah cybercrime. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama yaitu bisa dengan kesadaran dan pendidikan. Mengedukasi masyarakat dan pengguna internet tentang risiko dan ancaman yang terkait cybercrime, termasuk bagaimana mengenali upaya penipuan seperti phishing dan pentingnya menjaga informasi pribadi dengan aman. Yang kedua yaitu keamanan siber dan keberlanjutan, di mana di sini kita meningkatkan keamanan infrastruktur jaringan, aplikasi, dan sistem komputer secara menyeluruh dengan mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan seperti firewall, enkripsi, dan sistem keamanan yang terkini. Selanjutnya ada pengawasan dan penegakan hukum, di mana kita harus meningkatkan atau peningkatan keberadaan penegak hukum untuk menyelidiki, menangkap, dan mengadili para pelaku cybercrime. Dalam hal ini, Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat berperan penting sebagai landasan hukum untuk menuntut pelaku cybercrime Indonesia.
Selanjutnya yaitu kewaspadaan terhadap identitas, di mana penggunaan dua faktor autentikasi, password yang kuat, dan kebijakan untuk tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan dapat membantu melindungi identitas dari pencurian dan penyalahgunaan. Selanjutnya ada pengembangan keamanan aplikasi. Para pengembang perangkat lunak dan platform harus memastikan bahwa aplikasi dan layanan mereka telah dirancang dengan prinsip keamanan yang ketat untuk mengurangi kerentanan terhadap serangan. Dan yang terakhir di sini ada melaporkan kejadian cybercrime. Masyarakat harus diinstruksikan untuk melaporkan kejadian cybercrime termasuk kepada pihak berwenang atau penyedia layanan agar tindakan tanggap darurat dapat diambil secara cepat, diambil dengan tepat. Selanjutnya di sini dalam konteks Undang-Undang ITE di Indonesia, beberapa ketentuan yang relevan dapat menanggulangi dan mencegah cybercrime antara lain, maaf di sini ada typo sedikit. Seharusnya ini enggak ada tadi. Yaitu yang pertama yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang UTE mengatur tentang penyebaran informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pasal ini dapat membantu mengurangi kasus cyberbullying dan cyberstalking. Selanjutnya yaitu pasal 28 Undang-Undang ITE melarang penyebaran konten pornografi dan atau SARA. Pasal ini penting untuk menanggulangi pornografi ilegal dan penyebaran informasi yang dapat menyebabkan konflik sosial atau perpecahan. Selanjutnya ada di pasal 30 Undang-Undang ITE yang menegaskan bahwa larangan untuk mengakses dan mengubah data elektronik secara ilegal. Ketentuan ini relevan dapat mengatasi serangan malware dan hacking. Dan yang terakhir adalah pasal 46A Undang-Undang ITE yang berbunyi memberikan wewenang kepada pihak yang berwenang untuk menyelidiki dan menangkap pelaku cybercrime. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan di video kali ini tentang cybercrime. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.